Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4A, soleh solihah yang kami cintai, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim untuk pelajaran tematik hari ini kita awali ya dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Bisa dibuka di halaman sambian di halaman 3 di Bupena. Nah, hari ini kita hanya pendalaman materi. Bifah akan menerangkan ya. Kemudian di sini kamu nanti akan ditulis yang di YouTube Bifah ini ditulis ya. Yang di sini ini. Nah, ini semua nanti sampean tulis di buku tulis ya. Di buku tulis bahasa Indonesia. Mohon maaf, di buku tulis tematik ya. Kami mengharap kalian membeli buku 1 yang tebal ya. Buku 1 yang tebal. Ya, kayak seperti ini. Loh, kata ngenten iki. Nggih, bukunya nggih. Nah, agar apa? Agar tidak gonta-ganti buku untuk tema 1 ini ya. Baik, nanti Bapak Ibu mohon maaf merepotkan nanti untuk membelikan buku semacam ini saja ya. Bisa ya? Nah, nggih. Baiklah. Langsung saja pada materi. Untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tuh, di sini ya. Di sini sudah saya rangkumkan agar kalian tidak bingung. Tetapi sebelum kalian merangkum ini perlu saya ulang, mungkin di kelas 3 sudah diterangkan mengenai paragraf. Tentunya kalau gagasan pokok dan gagasan pendukung mesti ada kaitannya dengan bacaan. Kalau bacaan mesti ada paragraf. Kalau paragraf mesti ada kalimat. Kalau kalimat mesti ada kalimat utama, kalimat pokok atau gagasan pendukung atau kalimat penjelas ya. Baik, akan saya terangkan mengenai paragraf dulu. Dalam sebuah bacaan ada paragraf. Nah, paragraf iku ya apa sih Bu Iva? Paragraf iku sing tulisane menjorok, sing mlebu titik iku lho jenenge paragraf. Contoh di sini. Nah, ini di sini kan menjorok ini. Di buku sambian, ya kan? Pokoknya sing mlebu titik iku jenenge paragraf, kemudian lagi. Dan dalam sebuah bacaan ada beberapa paragraf. Nah, tetapi di dalam paragraf mesti ada kalimat. Lah, satu paragraf ada berapa kalimat? Tandane piye Bu Iva? Tandane bagaimana? Tandane ditandai dengan tanda titik. Di buku sampean lihat di gagasan pokok itu. Ya. Di dalam buku itu bisa kamu nanti bisa apa ya. Pokoknya kalau paragraf itu kalau kalimat sebatas tanda titik, kalau 1 kalimat, lanjut lagi ada titik lagi 2 kalimat. Begitu nanti kita praktek. Nanti kita praktek bagaimana kalimat itu ya. Nanti saja ya, biar tidak bingung langsung kita praktek. Memang kita daring ya, tidak langsung bisa serta merta kita saling biasanya kan Biva memandu satu anak ini 1 kalimat bagaimana kan begitu. Dengan daring berarti kita pelan-pelan saja. Makanya kamu saling nanti menulis ini ya, menulis ini. Lanjut kita terangkan. Gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf atau bacaan. Jadi UTN paragrafku jenenge ide pokok, wis ngono wae. Maksudnya ya. Yang kedua yaitu di sini. Jadi gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Wis ngono wae ya.
gagasan pokok itu adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Next, nomor 3 di sini saya terangkan. Gagasan pokok berupa kalimat utama yang dapat ditemukan pada awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Pada akhir paragraf disebut paragraf induktif, atau pada awal atau akhir dan tengah itu namanya paragraf campuran. Jadi paragraf ada 3 jenis. Kalau kalimat utamanya di awal kalimat disebut paragraf deduktif. Kalau paragraf yang letaknya di akhir paragraf namanya paragraf induktif. Jangan terbalik. Deduktif depan ngono ya, depan berarti deduktif. Berarti dia di awal gitu aja ya. Kemudian yang campur kadang no ngone awal, kadang no akhir, atau dua-duanya di awal dan di tengah itu namanya paragraf campuran. Jelas? Kita lanjut. Gagasan pendukung atau kalimat penjelas gitu aja ya, adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Sing dukung artinya sing jelas no. Tanpa adanya kalimat penjelas juga paragraf tidak ada fungsinya ya. Kemudian yang terakhir, gagasan pendukung berupa kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Namanya saja gagasan pendukung, ya mendukung kalimat inti ya. Tuh. Baik. Kemudian bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Lanjut ya di sini. Nih. Ini cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yaitu yang pertama, 1. Bacalah paragraf dengan cermat dan seksama. Cermat, hati-hati, seksama dengan sungguh-sungguh, dengan kehati-hatian. Seksama itu dengan sungguh-sungguh ya, dengan penuh ketelitian. 2. Cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Nah itu nanti kan sudah bisa. Nomor 3. Teruskan membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, dan akhir atau di seluruh paragraf. Sudah disebutkan di atas tadi. Itu penjelasan dari Ibu Eva. Nanti ini ditulis ya. Sebagai pendukung nanti kalian buka Bu pena sama yang pertama. Ya, yang pertama halaman 3. Di situ memang tidak ada halamannya. Itu bisa dipelajari ya. Contoh lagi. Saya contohkan lagi ya. Untuk memilih bagaimana sih cara memilih kalimat pokok. Ya, misal kami contohkan di sini ya. Nah, biar kamu tidak bingung. Nah, ini aja. Contoh mencari kalimat pokok. Ini contoh, anggaplah ini sebuah paragraf sing duwowo, tapi ini saya contohkan yang mudah-mudah saja. Contoh, ada tempat parkirnya. Tamannya bagus. 3. Gedung MI Al-Hilal. 4. Siswanya berseragam hijau putih. Kira-kira kamu memilih yang mana untuk kalimat pokok? Ayo, milih yang mana? Siapa yang tahu? Tentunya kalimat pokok di sini di mana? Ada pada nomor 3 ya.
gedung MI Al-Hilal itu adalah kalimat pokok. Mengapa Bu Iva? Nah, kita amati dulu ya. Contoh nomor 1. Andai saja sama milih nomor 1. Ada tempat parkirnya. Loh, apakah tempat parkirnya itu di MI Al-Hilal saja? Kan masih ambigu, masih penuh pertanyaan. Di Gus Dur juga ada parkir, di pasar juga ada tempat parkir. Iya kan? Di mana-mana, tidak di. Nah, nggak jelas itu di mana. Yang kedua, tamannya bagus-bagus. Wow, taman bagus-bagus itu ya tidak di MI Al-Hilal saja. Tetapi kamu kan masih bingung tamannya bagus di mana. Mungkin di rumah kalian punya taman, di Kabupaten Jombang juga banyak. Di alun-alun kan banyak tamannya. Kan masih perlu pertanyaan kan ya. Nah, tidak jelas itu. Berarti bukan kalimat pokok atau kalimat utama. Jangan dipilih ya. Lanjut untuk yang keempat. Siswanya ini berseragam hijau putih. Apakah yang pakai seragam hijau putih itu di MI saja, Al-Hilal saja? Tidak. Di sekolah lain, di keras juga pakai seragam. Pokoknya yang bernaungan MI mesti pakai seragam hijau putih. Nah, berarti kan masih bingung. Nah, maka dari itu kalau masih sebuah kata masih membutuhkan pertanyaan, artinya masih bingung, tidak jelas, itu namanya kalimat penjelas. Ya Mbak, ya Le. Nah, tetapi kalau kalian memilih gedung MI Al-Hilal di sini, nah, gedung MI Al-Hilal jelas. Wis semua ada. Ada tempat parkirnya, gedungnya megah, ada tamannya sederhana, walau sederhana ya. Kemudian siswanya juga berseragam hijau putih lengkap. Loh, paham mboten? Kalau gedung MI Al-Hilal berarti di situ atau sekolah MI Al-Hilal di situ sudah ada. Mesti menunjuk pada sekolah MI Al-Hilal. Berarti ada parkirnya, tempat parkirnya, ada tamannya, ada siswanya. Itu namanya apa? Kalimat pokok. Mungkin kalian nanti bisa mencerna lagi, memikir lagi. Baiklah, apabila kurang jelas nanti bisa ditanyakan di lain kesempatan. Memang ya kita memakluminya karena kita daring ya. Baiklah anak-anak, kalian nanti bisa mencatatnya yang Bu Iva tadi di YouTube nanti ya. Dicatat saja, tidak ada tugas hari ini. Mencatat saja, besok mulai tugas untuk hari Kamis mungkin kalau ada tematik ada tugas. Sementara tugasnya hanya mencatat saja. Ingat, membeli buku semacam ini yang tebal. Satu saja bukunya untuk tematik ya, satu saja untuk tema 1. Baik, untuk pertemuan kali ini kami akhiri sampai di sini. Kami tunggu nanti tugas-tugasnya hari Jumat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.